Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wallahi, yang dilakukan oleh ISIS itu bukan bertentangan dengan dakwah Islam. Bukan begitu caranya dakwah Islam. Bukan membangun negara di dalam negara. ISIS itu dibentuk oleh Ibrahim bin Awad bin Ibrahim al-Badri, ngakunya al-Quraisy, sempalan dari Al-Qaeda. Al-Qaeda setelah Usama bin Laden terbunuh surut, redup. Nah, muncul petualang Ibrahim al-Baghdadi. Di Indonesia ribuan anak-anak daftar ingin berangkat ke Suriah bergabung dengan ISIS. Yang sudah berangkat 514, yang sudah mati 6 orang Indonesia itu. Anak Saudi 2.500, Muslim Prancis 700, Muslim Inggris 400. Menarik memang, ikut ISIS menarik. Tergiur oleh romantisme sistem khilafah masa lalu. Islam tidak akan menang kalau bukan sistem khilafah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu yang bisa menang itu. Selama sistem nation state, kebangsaan, gak akan maju agama Islam. Bagi mereka yang ngomong seperti ini, tidak peduli Indonesia mau bangkrut, mau bubar, mau konflik, mau pecah, gak penting bagi mereka. Gak peduli Indonesia mau seperti apa. Yang penting Islam, Allahu Akbar, syarat Islam. Kiai Hasyim Asy'ari tidak begitu. Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU, kakeknya Gus Dur, mempunyai cita-cita memperkuat semangat Islam dan memperkuat semangat nasionalis. Islam saja belum tentu bisa menyatukan umat manusia. Contohnya Afghanistan 100% Muslim, 99% madhabnya Hanafi, 1% Syiah, perang terus karo kancane, perang saudara, yang mati sudah ratusan ribu, padahal Islam semua. Kenapa? Karena tidak punya semangat ingin menyelamatkan keutuhan bangsanya atau negerinya. Hanya Islam saja. Negara Somal Afrika Timur Sunni semua, kalau nggak Maliki, Syafi'i, Torekotnya Syadziliyah, perang terus karpe dewe, ratusan ribu orang mati, perang saudara. Kenapa? Karena tidak punya komitmen ingin menjaga keutuhan tanah airnya, tidak punya semangat nasionalis, tidak punya semangat kebangsaan. Oleh karena itu Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan antara Islam dan nasionalis saling memperkuat, jangan dipertentangkan. Islam tanpa nasionalis belum tentu bisa menyatukan manusia. Nasionalis tanpa Islam, nasionalis yang kering, yang tidak punya spirit, tidak punya nilai, tidak ada iman kepada Allah. Nasionalis yang sekuler, abangan. Oleh karena itu yang benar adalah nasionalisme model Nahdlatul. Maka ormas Islam di Indonesia ini yang seperti NU banyak, sing seperti NU kata, tapi yang lebih baik dari NU tidak ada. Saya jamin dulu. Yang sama banyak, tapi yang lebih baik tidak ada. Kenapa? Karena saya ketua lembaga persahabatan ormas Islam, Masyarakat Islam, Perdi, Al-Irsyad, Persis, PUI, Matal Anwar, Wasliyah. Jadi satu Pak, ketuanya saya. Saya tahu mereka itu kualitasnya seperti apa, saya tahu. Yang saya buat sombong betul. Jauh sekali dengan ulama NU, jauh sekali dengan kita di Nahdlatul Ulama, kualitas ormas mereka itu. Tapi mereka kebanyakan seperti NU dalam cara berpikir, tapi yang lebih baik dari NU tidak ada. Oleh karena itu PBNU itu menarik bagi tamu-tamu. Dubes semua datang ke PBNU. Amerika, Prancis, Inggris, Australia datang semua ke PBNU. Bahkan Menteri Luar Negeri John Kerry, Menteri Luar Amerika, ngirim utusan namanya Muhammad Zafar, utusannya datang ke PBNU, ingin tahu binatang apa NU itu. Kenapa? Karena NU itu mayoritas, jumlahnya banyak, 70 juta, tapi orang sombong. Biasanya nang dindi, nek jumlahnya gede, sombong karo sing cilik. Suku besar menindas suku yang kecil, partai besar menindas partai yang kecil. NU jumlahnya paling banyak, justru melindungi yang kecil. Kita lindungi agama-agama kecil. Bayangkan Pak, Konghucu berapa persen, tapi mereka punya hari nasional Imlek libur. Hindu berapa persen punya hari libur nasional Nyepi. Buddha berapa persen, kecil sekali, punya libur nasional Waisak. Katolik Kristen berapa persen punya resmi hari libur nasional Paskah, kenaikan Al-Masih, dan seterusnya. Di Eropa Pak, yang katanya kampion demokrasi, yang katanya rajin mempertahankan hak asasi manusia, di Prancis umat Islam 5%, tidak ada libur Idul Adha atau Idul Fitri, tidak ada libur Maulid Nabi atau Isra Mi'raj. Di Amerika Islam 3%, tidak ada libur hari besar Islam. Masih baikkan Indonesia Pak daripada Amerika demokrasinya. Di kita ini, kita toleran, yang jumlahnya besar menghargai yang kecil, melindungi yang kecil. Paham betul? Nah ini menarik bagi mereka.
Amerika harus belajar dari NU bagaimana caranya menghormati yang kecil. Prancis harus hormat kepada NU, bagaimana caranya bertoleran kepada kelompok yang kecil. Di Indonesia ini luar biasa, agama 6 itu yang resmi, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Sing ora resmi Kapitayan, Kaharingan, Satu Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Suput, Sunda Wiwitan, ora resmi. Tapi semuanya akur, semuanya punya komitmen ingin menyelamatkan keutuhan bangsa Indonesia, negeri Indonesia ini. Sukunya banyak, 1000 barangkali suku ini, tapi yang besar 30. Semua saudara kita. Suku apa saja, semua saudara kita punya komitmen menjaga keutuhan negara kita ini. Dan kita ini diapit oleh 2 negara besar yang bukan Islam. Di utara ada Cina, penduduknya 1,5 miliar, ekonominya maju, nggak punya utang, malah ngutangaken, senjatanya canggih. Di selatan ada negara Australia, walaupun penduduknya sedikit, tapi juga negara kuat. Kalau kita tidak pandai-pandai memanage, mengolah Islam kita hingga kita menjadi Islam radikal, pasti oleh 2 negara ini kita akan diancam, pasti itu. Kita akan di Afganistankan, kita akan di Libyakan, pasti kita akan dikebuk kalau kita menjadi Islam radikal. Alhamdulillah Indonesia diselamatkan oleh umat Islam Nahdlatul. Tenan nih orang gumun, orang ngomong kosong tenan nih. Jadi panjenengan warga ini tuh oleh Amerika dianggap penting, tapi panjenengan potongannya kalau lagi masya Allah. Oleh Amerika, oleh Barat dianggap penting. Saya baru saja menerima penghargaan award bahwa saya orang yang ikut andil menciptakan perdamaian di dunia. Saya urutan nomor 17 dunia ini, orang yang andil memperdamaikan dunia. Hanya karena penghargaan itu diadakan upacara penyerahannya di negara Paraguay. Paraguay pun di Kulon Banyumas. 42 jam naik pesawat dari Jakarta ke Dubai, Los Angeles, Brazil baru Paraguay. Saya nggak sanggup, udah tua lah, nanti sakit di jalan. Saya utus sekjen Pak Dr. Marsudi yang berangkat mengambil penghargaan milik saya, ada di rumah penghargaannya. Saya dianggap orang nomor 17 di dunia ini yang andil mewujudkan perdamaian sesama umat manusia. Kenapa? Antara lain ini, saya pernah mendamaikan antara Islam dan Kristen di Bekasi, di Ciketing. Ono gereja Batak dihancurkan oleh orang Islam. Saya datang, polisi belum datang, saya sudah datang. Pak Ibu, ini gereja Batak HKBP, tidak mungkin mengkristenkan sampean. Kenapa? Sembayangnya bahasa Batak, nggak mungkin sampai nyebut orang Betawi diajak Kristen Batak, nggak mungkin. Oh gitu, udah biarkan aja dia bangun gereja, pasti untuk orang mereka sendiri, bukan untuk sampean, karena sembayangnya bahasa Batak. Alhamdulillah reda itu, akhirnya gereja jadi. Memang sudah diizinkan oleh pemerintahnya, memang isinya beres, hanya karena khawatir saja nanti mengkristenkan masyarakat sekitar. Enggak, gereja Batak sembayangnya usul ini bahasa Batak, orang bakal ngejak sampean. Ahmadiyah dibakar di Banten, yang mati 1 orang Ahmadiyah. NU datang ke sana, alhamdulillah konflik tidak berkembang luas, sudah selesai. Syiah di Sampang dibakar oleh orang-orang NU, rumahnya 60 rumah, entah yang mati berapa. Alhamdulillah, stop di situ saja, jangan berkembang. Di Puger Jember, NU karo Syiah, yang mati 1, NU-nya yang mati sekarang. Kuariye Sampang, stop di sini saja, tidak usah berkembang. Alhamdulillah, betapa di Timur Tengah, Irak sampai sekarang tiap hari bom meledak. Waktu Amerika nyerang Irak, alasannya menyelamatkan rakyat Irak dari kekejaman Saddam Hussein. Memang Saddam Hussein presiden yang rajin bunuh rakyat. Hampir 30.000 rakyat Irak dibunuh oleh presidennya Saddam Hussein. Tapi setelah Saddam Hussein lengser sampai tahun 13 kemarin 2013 sudah 700.000. Saddam Hussein mateni wong 30.000. Bosok Saddam Hussein lengser 700.000. Bom meledak tiap hari. Muammar Gaddafi presiden Libya rajin membunuh rakyat. 5.000 ada yang dibunuh karena penduduknya cuma 6 jutaan. Tapi begitu lengser Gaddafi terbunuh, sekarang sampai saiki kota Benghazi dan kota Tripoli perang saudara, puluhan ribu nyawa melayang. Ayo, jadi di Timur Tengah Pak, orang-orang pengajian tenang yang betul nonton. Di Baghdad tenang, kumpul orang 10.000, nggak ada itu. Alhamdulillah di Indonesia fi amnin wa aman wastiqrarin wa tmi'nan, aman, istighotah, tahlilan, ngaji, haul, paham betul? Kenapa? Ibarokati Nahdlatul Raden. Pak Jokowi pagi-pagi sorenya telepon bahwa presiden akan ke kantor jam 8. Saya dari rumah berangkat jam 6 pagi, takut macet di jalan. Pak Jokowi datang kantor PBNU hanya ingin didukung 2 hal. 1, sikap beliau menolak permohonan gerasi
hukuman mati vonis pengedar narkoba, saya dukung Pak. NU di belakang Bapak, baru percaya diri baru setelah saya ngomong gitu. Kedua, negara-negara Arab meminta kepada Indonesia agar menjadi komando di depan sendiri anti ISIS. Setuju Pak, saya dukung. Coba siapapun presidennya butuh Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Boleh konflik politik, boleh konflik suku, boleh konflik partai, tapi kalau sudah di dalam NU kita menjadi saudara. Di Golkar banyak orang NU. Idrus Marham sekjen Golkar NU, Mujibur Rahmat dari Kaliwungu itu pengurus Golkar, Gus dari Kaliwungu itu anaknya Kiai. Di PKB NU semua, P3 kebanyakan NU, Gerindra banyak NU-nya, Demokrat Marzuki Ali NU. Walhasil boleh di Senayan bertengkar, datang ke Keramat Raya di kantor NU, semua bercanda bersaudara semua. Ini NU bukan kekuatan tentara, bukan kekuatan polisi, bukan partai politik, bukan kekuatan politik, tapi kekuatan civil society, quwwah mutamaddinah, kekuatan yang akan membangun masyarakat Indonesia semakin bermartabat, semakin bergengsi dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan, ketertiban. Melalui Nahdlatul Ulama, insya Allah masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang bergengsi, bermartabat, beradab dan berbudaya. Tidak mudah perang saudara, tidak gampang ngebom, tidak gampang mateni wong, tidak gampang rusuh atau taburan. Insya Allah NU akan selalu menjadi perekat persatuan bangsa Indonesia ini.